Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Pemirsa penonton channel kesayangan kita SHMH Sinau Hukum Melek Hukum sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. SHMH saat ini pada video yang ke-94 membahas paragraf 7 tentang penyiaran atau penyebarluasan berita atau pemberitahuan bohong. Hal ini diatur di pasal 263 KUHP baru ayat 1. Setiap orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan padahal diketahuinya bahwa berita atau pemberitahuan tersebut bohong yang mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5, cukup banyak ini, 500 juta. Langsung saya sampaikan ayat 2. Setiap orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan padahal patut diduga bahwa berita atau pemberitahuan tersebut adalah bohong yang dapat mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4 atau sekitar 200 juta. Mirip-mirip kan ayat 1 dan ayat 2. Saya sampaikan penjelasan saya sebagai berikut. Unsur-unsurnya adalah menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan. Ya sesuatu hal, misalnya ini pakai WhatsApp kemudian di-share di grup. Bro, teman kita dikeroyok oleh anak-anak kampung sebelah. Share-lah ke grup. Pelakunya adalah si X, si Y, si Z dan teman-temannya, kan gitu. Nge-share dia. Padahal yang dia share, yang dia beritahukan lewat grup WhatsApp itu adalah kejadiannya bohong. Maksudnya bohong itu tidak ada, ngarang-ngarang maksudnya itu. Dan si A ini kan jelas sudah tahu. Jelas sudah tahu karena dia yang memiliki ide sendiri. Jadi yang diketahuinya kan dia tahu. Dia tahu. Nah, yang kedua, atas yang disampaikan oleh si A ini akhirnya teman-temannya suatu kampung ini marah. Maka berduyun-duyun menggeruduk, bahasa saya, mendatangi si kampungnya XYZ ini, akhirnya lah terjadi kerusuhan. Nah, ini yang dimaksud oleh pasal 263 ini. Kemudian bagaimana andaikan beritanya ini bohong namun tidak terjadi kerusuhan? Masyarakatnya tidak respon dengan si A ini. Si A ini pokoknya tidak ditanggapi share-sharean di grup ini oleh oleh masyarakat, tidak ditanggapi. Nah, itu masuk ke ayat 2-nya. Begini, ayat 2-nya saya ulang lagi. Setiap orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita bohong atau pemberitahuan padahal patut diduga bahwa berita atau pemberitahuan tersebut adalah bohong yang dapat mengakibatkan kerusuhan. Nah, kalau yang di ayat 1 yang mengakibatkan kerusuhan, namun yang di ayat 2 ini yang dapat mengakibatkan kerusuhan. Andai kan ada berita yang disampaikan oleh si A masuk ke grup WhatsApp warga kampung,
ada kemungkinan mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat. Warga kampung ini ada kemungkinan geruduk ke sana. Nah, ini dia kena di ayat 2. Andaikan si warga kampung ini tidak merespon berita bohongnya. Sebab patut menduga Bapak A ini dengan adanya berita-berita yang seperti itu, maka dengan ada share-sharean di grup WhatsApp seperti itu akan dapat memunculkan kemungkinan orang-orang menggeruduk dan mengakibatkan kerusuhan. Itu yang pertama. Selanjutnya, menyebarluaskan berita atau pemberitahuan padahal patut diduga bohong. Si A ini nongkronglah di angkringan, kemudian mendengar cerita-cerita. Yang cerita-cerita ini patut diduga ngarang-ngarang, namun ini nge-share ke grup WhatsApp. Nah, ini kan dengan adanya kejadian di angkringan tadi, ini kan patut menduga bahwa beritanya itu sebetulnya bohong nih. Namun dia tetap nge-share. Dan share-sharean itu tadi dapat mengakibatkan kerusuhan. Baru dapat, ada kata dapat. Tidak selalu ada. Nah, ini untuk tambahan penjelasan yang ayat 2. Dan ini, terkait ini, cukup sering terjadi. Secara singkat, dan bahasa-bahasa sekarang adalah tentang berita hoak. Berita hoak. Memang berita hoak ini kalau pinter merangkai kalimat-kalimatnya itu bisa menumbuhkan emosi yang berkobar-kobar. Akhirnya yang termakan isu hoak ini tidak pikir panjang, tidak berpikir yang jernih, kumpulkan orang, geruduk, serang. Dan ini sering terjadi. Lawannya bisa siapa saja, bisa orang per orang, bisa kampung, bisa suatu kelompok golongan, bisa suatu kelompok kepercayaan, yang bisa suatu kelompok penganut-penganut agama. Ini sering terjadi dan saya mengingatkan melalui channel SHMH ini agar kita cerdas dalam mensikapi segala bentuk pemberitaan. Jangan termakan isu, jangan termakan begitu baca langsung panas gitu kan, jangan. Kemudian juga saya menyampaikan kepada seluruh pemirsa SHMK dan masyarakat, jangan hobi memiliki kebiasaan sedikit-sedikit share yang berita tersebut belum tentu benar, terlebih berita yang jelas-jelas bohong. Secara hukum jelas diancam oleh pasal 263. Kalau secara keyakinan kita, agama kita, khususnya agama saya, waduh, itu kalau orang sudah berkata bohong itu sudah tidak bisa dipercaya lagi. Kalau orang sudah bohong itu tidak bisa dipercaya lagi. Apapun yang dikatakan itu bohong. Benar pun pasti akan dianggap bohong. Sebuah kepercayaan bagi saya adalah seperti keperawanan. Sekali robek, kepercayaan itu tidak akan pulih untuk selamanya. Nah, jadi pemirsa SHMK, mohon untuk jangan sampai melakukan hal-hal menyebarluaskan berita-berita yang bohong atau patut diduga bahwa itu bohong, patut diduga berita itu adalah tidak benar. Dan kepada masyarakat seluruhnya agar cek dan recheck lagi, cari kepastian kebenaran itu, jangan sampai termakan oleh berita-berita hoak, menyulutkan emosi yang tentunya kita akan rugi sendiri andaikan kita termakan oleh berita bohong. Namun untuk pasal ini adalah ditujukan kepada pelaku, bukan orang yang menerima, kan, kepada pelaku. Namun tidak ada salahnya saya menyampaikan
dan juga untuk diri saya sendiri, anak-anak saya, keluarga saya juga menyampaikan agar hati-hati untuk mensikapi berita yang diterima apalagi melalui media-media sosial. Dan kepada penonton semua juga saya mengharapkan demikian, serta jangan sampai kita memberikan, menyebarluaskan berita-berita bohong, karena kalau sampai terjadi kerusuhan dalam masyarakat bisa terjadi hal-hal yang hal-hal yang sulit, sangat sulit untuk diredam. Karena sudah kalau terjadi emosional massa, pengendaliannya sangat sulit. Saya pikir tetap kembali lagi bahwa mencegah adalah tindakan yang paling bijak. Kemudian pasal 264. Setiap orang yang menyiarkan berita yang tidak pasti, berlebih-lebihan atau tidak lengkap sedangkan diketahuinya atau patut diduga bahwa berita demikian dapat mengakibatkan kerusuhan di masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak kategori 3, 50 juta. Nah, untuk yang berlebih-lebihan tadi yang saya sampaikan dengan beberapa pembahasan dan ajakan saya, baik ajakan saya kepada diri saya sendiri termasuk juga kepada rekan-rekan SHMH, sudah diatur dan terjawab oleh pasal 264. Setiap orang yang menyiarkan berita yang tidak pasti, berlebih-lebihan atau tidak lengkap dan patut diduga mengakibatkan nanti ada kerusuhan, dipidana 2 tahun atau denda kategori 3. Itu yang bisa saya sampaikan untuk pasal 263 dan 264 KUHP baru. Apabila ada salah yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Ikuti terus channel ini, channel SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Semoga bermanfaat. Subscribe bagi yang belum subscribe, nyalakan notifikasi karena akan banyak video-video yang akan diunggah oleh channel kesayangan kita, Sinau Hukum Melek Hukum. Salam SHMH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.